Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Ya, pagi hari ini kembali kita mau belajar firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita yang sudah disampaikan Bapak Gembala kemarin. Pesannya adalah jadilah jembatan penghubung, bukan tembok penghalang. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat ke-22 sampai ke-24. Saya bacakan secara cepat untuk Bapak Ibu semua. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia." Ya, nah kalau kita mungkin memperhatikan judulnya aja, pasti kita semua sudah memahami apa sih fungsi dari jembatan. Kemarin Bapak Gembala juga sudah sampaikan, ya. Nah, saya nggak bahas lagi tentang hal itu, tapi saya mau langsung saja kepada apa yang menjadi inti pesan Tuhannya. Ya, kita diingatkan apa nih, ya, melewat pesan Tuhan ini. Ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Tuhan mau kita menjadi orang-orang percaya yang bersedia untuk membangun jembatan bagi orang lain dalam banyak hal. Ya, yang namanya membangun jembatan bukan hanya dalam lingkup soal memberitakan Injil saja, namun bisa juga dalam arti yang lebih luas. Ya. Nah, kemarin kan secara harfiah sudah dijelaskan apa itu yang namanya jembatan. Ya. Nah, Tuhan kalau lewat pesan ini, kita juga sebagai orang percaya dalam menjalani hidup ini seringkali kita juga memerlukan yang namanya jembatan. Ya, kemarin sudah jelas waktu kita bisa kenal Yesus saja, ada orang yang menjadi jembatan buat membawa kita, ya, mengenal pribadi Tuhan. Ya, kita dijelaskan, kemudian dipertemukan dengan Bapak Gembala pada waktu itu, kemudian dijelaskan tentang dua kerajaan dan selanjutnya. Ya, artinya ada langkah-langkah. Nah, demikian juga di sini katakan Tuhan tidak mau kita jadi orang-orang yang dijembatani saja. Ya, tapi Tuhan mau kita mulai berfungsi sebagai jembatan bagi orang lain, bukannya membangun tembok penghalang. Ya. Nah, kemarin kan kita sudah banyak membahas tentang apa menjadi jembatan penghubung. Ya, nanti kita juga akan belajar lagi hal apa lagi. Ya, cuma masalahnya memang tanpa disadari, terkadang, ya, tanpa disadari, terkadang orang-orang percaya seringkali mungkin bisa menjadi tembok penghalang. Ya. Yang dibangun itu adalah tembok penghalang. Ya. Nah, ini yang harus kita coba periksa lagi. Jangan sampai keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan yang seharusnya bisa membawa orang-orang datang kepada Tuhan, tapi justru menjadi tembok penghalang. Karena apa? Karena keegoisan kita. Ya. Karena sikap mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya. Dalam beberapa tahun sejak terjadinya COVID, ya, istri saya pada waktu itu ya mulai, ya, karena kondisi perekonomian sudah mulai berubah, ya, akhirnya belajar juga untuk bagaimana menjadi seorang mediator. Apa itu mediator? Sebagai penengah yang mempertemukan pihak pertama dengan pihak kedua. Anggaplah mediatornya sebagai pihak ketiga, ya. Dan di dalam perjalanan itu, ya, saya dan istri kadang suka berdiskusi. Yang sering ditemukan ternyata nggak mudah sebagai seorang mediator atau sebagai perantara, sebagai orang yang menjembatani, ya, supaya kedua pihak ini bisa mencapai kesepakatan. Ternyata nggak mudah. Karena apa? Karena ada dari satu pihak yang lainnya yang mungkin karena keegoisannya, atau dari pihak mediatornya sendiri. Ya, kan namanya mediator kan bukan cuma satu orang. Kadang-kadang, saya ketemu sama teman-teman lama, kemudian kita ngobrol-ngobrol, ada bisnis ini dan lain sebagainya. Yuk kita ketemuin si A sama si ini. Si ini punya ini, dia punya ini.
dipertemukan. Itu udah beberapa kali, banyak sekali gagalnya. Karena apa? Ya karena unsur tadi. Kadang-kadang dari sisi mediatornya sendiri sebagai perantaranya, lebih memikirkan, wah nanti untungnya buat aku apa? Oh kalau gini aku harus dapetin ini, aku harus mintanya segini dan lain sebagainya. Belum juga terrealisasi. Ya. Nah, tentu di dalam perjalanan kerohanian pun kadang-kadang seperti itu. Ya. Ketika Sadrah, Mesah, Abednego dan juga Daniel ada di Babel. Kalau Bapak Ibu perhatikan kisahnya, keberadaan mereka itu tanpa disadari loh. Kalau kita renung-renungkan, sebetulnya mereka sedang membangun sebuah jembatan. Supaya apa? Orang-orang di Babel ini bisa mengenal pribadi Tuhan. Ya. Lewat apa? Lewat kehidupan mereka hari lepas hari yang mereka jalani. Ya. Nah nanti kita lihat lebih dalam lagi ya. Nah ada dua hal yang kemarin sudah disampaikan Bapak Gembala. Yang pertama adalah membangun jembatan harus dimulai dari diri sendiri. Ya. Nah kemarin juga kita dijelaskan ada 4 pilihan. Ya. Sebagai orang percaya itu apa yang harus kita lakukan. Yang pertama ada 4 I. Ada isolate, kemudian insulate, imitate, dan infiltrate. Ya. Nah, apa itu artinya nanti Bapak Ibu silahkan dengarkan kembali ya. Bisa buka di YouTube juga kalau nggak belum jelas supaya bisa memahami ya, benar-benar bisa paham yang menjadi pesan Tuhan ini. Kemudian yang kedua adalah membangun jembatan adalah melakukan apa yang Yesus lakukan sampai hari ini. Ya. Nah, pagi hari ini apa yang bisa saya sharingkan buat Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah membangun jembatan adalah menjadi perantara bagi orang lain untuk datang kepada Tuhan yang benar. Ya. Untuk datang kepada Tuhan yang benar serta menuntun mereka ke dalam pengenalan akan pribadi Tuhan. Ya. Ini loh fungsi kita, keberadaan kita kalau kita sudah dijembatani oleh orang ya, orang lain, mungkin orang terdekat atau keluarga atau teman, kita bisa kenal Tuhan. Maka tugas kita sebagai jembatan penghubung ini ya kita pun harus membawa orang lain ya, orang-orang mungkin teman-teman kita atau saudara-saudara kita ya, atau mungkin family yang belum percaya Tuhan supaya mereka bisa datang kepada Tuhan yang benar ya. Karena apa? Karena mereka kan menyembah mungkin kepada dewa-dewa lain, Allah-Allah lain ya. Dan kemudian juga bukan cuma sekedar ya udah dibawa datang sama Tuhan ya udah ditinggalkan, enggak, tapi kita coba belajar untuk tuntun mereka supaya mereka bisa mulai memahami, mengenal akan pribadi Tuhan. Ya. Ini fungsi yang harus kita lakukan. Kita lihat dulu dasar ayatnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-23. Tapi saya lebih menekankan di bagian B-nya ya. Di sini dikatakan, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Nah penekanannya di sini, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Ya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi Rasul Paulus sangat-sangat menyadari keberadaan dia, fungsinya dia. Ya. Kemarin kan sudah dijelaskan ada 2 pilihan, bisa aja bukan urusan aku. Ngapain? Loh mereka kalau mau bilang ya terserahlah, ya. Tapi yang dipilih adalah bagaimana seorang Rasul Paulus memilih untuk membangun jembatan penghubung bagi orang-orang yang menyembah kepada dewa-dewa pada waktu itu. Ya bisa kita bayangkan, ya. Di Athena dewa-dewa yang begitu banyak, ya ribuan. Itu sangat-sangat wah, kadang-kadang membuat orang bingung gitu ya. Tapi bagaimana Rasul Paulus sadar dirinya itu harus berfungsi sebagaimana seharusnya. Artinya membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Kemudian menuntun mereka ya supaya mereka benar-benar mengenal siapa Tuhan yang benar itu. Ya. Nah, tujuannya adalah apa? Kalau kita lompat ke ayat yang ke-27. Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Jadi ada tujuannya. Kenapa Rasul Paulus mau membawa mereka? Ya, supaya mereka datang cari
Jadi bukan cuma datang, oh ini loh Tuhan ya, oh ya udah, cuma tahu sekedar tahu Tuhan, tapi cari. Bahkan diharapkan kalau bisa sampai mereka benar mengalami dijamah. Ya, wah ini kan satu hal yang begitu luar biasa yang Rasul Paulus pahami. Tanggung jawab dia itu bukan cuma sekedar ya asal datang bawa orang ya udah selesai, enggak. Tapi bagaimana tanggung jawab dia kerjakan dengan baik. Ya. Nah, Bapak Ibu, pasti tentunya kita bisa memahami yang namanya sebuah jembatan itu kan kalau dibangun ya. Mungkin hari-hari yang kita lihat ketika kita lihat oh ada sebuah jembatan yang sedang dibangun. Ya, sebagai contoh mungkin waktu di Jalan Garuda sana, ya kita melihat oh ada pembongkaran dan sebagainya. Awalnya kita mungkin nggak tahu ini untuk apa, ya bikin macet. Oh sampai akhirnya sekarang kalau dijadi oh tahu tujuannya adalah untuk mengurai kemacetan. Ya karena sering lewatnya kereta api. Ya sehingga semakin memudahkan orang-orang waktu melewati jembatan tersebut. Ya dan banyak hal lagi. Ya nah. Kalau kita mungkin lihat tentang pembangunan di sebuah negara atau di bangsa kita atau di daerah kita, ya yang namanya pembangunan jembatan itu kan perannya ya selain untuk memperlancar konektivitas, juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi, ya supaya distribusi barang dan jasa itu bisa jadi lebih lancar, bisa juga mendorong pengembangan wilayah terpencil. Bisa juga mengurangi waktu tempuh perjalanan antar wilayah, ya, menjamin akses darurat dan lain sebagainya. Artinya banyak fungsi, ya. Nah, dari hal tersebut aja, kalau sebuah jembatan dibangun dengan banyak fungsi, artinya kalau kita mungkin kaitkan dengan keberadaan kita sebagai orang percaya, apa hubungannya dengan kerohanian kita? Ya berarti kita pun harus punya fungsi. Seperti mungkin kalau kita lihat ya secara harfiah yang namanya jembatan. Nah, ini yang luar biasanya adalah kalau kita diingatkan, ya kita sudah diingatkan. Tuhan mau supaya kita itu bukan cuma jadi orang yang sudah dijembatani, ya udah selesai begitu aja, tapi kita juga berfungsi, dikatakan berfungsi sebagai orang yang mulai menjembatani orang lain juga, ya. Nah, tentu kita mulai belajar, ya. Kita belajar memahami, oh apa sih yang harus saya lakukan dan lain sebagainya. Ya, kalau kita melihat awal-awal pengiringan Rasul Paulus, ya, itu pun dia pada waktu bisa bergabung dengan murid-murid Yesus yang lain, awalnya nggak mudah. Kita tahu Rasul Paulus sebelumnya kan bernama Saulus. Waktu dia sedang dalam perjalanan untuk mengejar para pengikut Kristus. Untuk apa? Untuk ditangkap, dipenjara, bahkan dianiaya. Tapi di tengah perjalanan menuju Damsik kan mengalami perjumpaan dengan pribadi Yesus. Sampai akhirnya kemudian setelah mengalami perjumpaan tersebut, tiba-tiba matanya nggak bisa lihat. Ya kemudian dibawa oleh rekan-rekannya masuk ke kota Damsik. Ya tinggal di satu tempat dan kemudian cara Tuhan adalah bagaimana mengutus seorang yang namanya Ananias. Ya, nah Ananias waktu dengar suara Tuhan untuk datang ya ke jalan lurus di sana dan lain sebagainya bertemu dengan orang yang begini-begini dijelaskan, Ananias langsung tahu, wah orang ini kan berbahaya sekali. Karena apa? Penilaian Ananias pada waktu itu, ini kan orang yang menganiaya para pengikut Kristus. Masa sih aku harus menumpangkan tangan? Ya, tapi karena dia sadar ini adalah sebuah tugas, dia lakukan. Dia ketemu, kemudian dia menumpangkan tangan, ya. Di hari yang ketiga, ya kan 3 hari pada waktu itu Rasul Paulus nggak bisa lihat, ya. Nah di hari ketiga kemudian setelah ditumpangkan tangan, matanya langsung bisa melihat kembali. Dan apa yang kemudian dilakukan oleh Saulus ini, ia dibaptis, ya. Artinya kan seorang Ananias dia sudah melakukan fungsinya yang pertama. Apakah selesai begitu aja? Enggak, kemudian bagaimana seorang Rasul Paulus, ya, dari setelah dia dibaptis, terjadi satu perubahan cara pandang, cara pikir. Ya. Sampai kemudian bagaimana waktu dia memberitakan, mengajar orang-orang memberitakan tentang pribadi Yesus, orang-orang bengong, enggak salah. Ya, ini Saulus ini kan orang yang nangkepin para pengikut Kristus, bahkan
menjadi saksi bagaimana seorang Stefanus dilempari batu, ya, menyaksikan kematian seorang Stefanus, ya. Nah, dari sini bagaimana ketika apa yang Paulus lakukan, dia sampai ke kota Yerusalem. Kisah Para Rasul 9 yang ke-26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya. Ya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Bukan cuma takut, ya. Mungkin pada saat itu mereka bertanya-tanya dalam arti, wah, ini kayaknya bisa berbahaya sekali kehadiran orang ini. Ya, tetapi di situ ada seseorang, ada satu sosok, ya, yang namanya Barnabas. Ayat yang ke-27, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan. Ya, artinya pada waktu Barnabas ketemu sama Saulus, Saulus menceritakan bagaimana dia ketemu dengan pribadi Yesus sampai akhirnya dia berubah cara pandang, cara pikir. Dan Barnabas percaya tentang hal itu. Sampai kemudian menjelaskan kepada murid-murid, oh gini-gini loh peristiwanya, seperti ini. Nah, dari situlah bagaimana seorang Barnabas saja dia sudah menjadi orang-orang yang sedang membangun jembatan penghubung kepada murid-murid supaya murid-murid ini jangan salah menilai pribadi Saulus ini loh. Dan pada akhirnya kan bagaimana Paulus ini kan benar-benar dipakai karena memang sudah dinubuatkan di awal waktu Ananias diperintahkan oleh Tuhan bahwa Paulus ini akan dipakai untuk memberitakan, ya, kabar baik kepada bangsa-bangsa. Ya. Artinya kalau saja pada saat itu Ananias dia nggak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dia sudah menjadi orang yang sedang membangun penghalang, tembok penghalang. Kemudian Barnabas juga pada waktu itu kalau misalnya dia tidak menerima pribadi dari seorang Paulus, dia pun mungkin bisa menjadi tembok penghalang, ya, dari seorang Rasul Paulus yang akan dipakai Tuhan ini. Nah, ini yang sama-sama kita mau belajar. Artinya kita pun sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah terima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja, ya, kita pun harus melakukan hal tersebut. Ya, kita harus sadar, oh iya ya, ada fungsi yang harus saya lakukan. Seperti yang Rasul Paulus sadari, setelah aku berjumpa dengan pribadi Yesus, ya, aku pun harus melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang mungkin selama ini aku sudah mengajarkan hal-hal yang salah, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, makanya ini yang pertama waktu kita sadar bahwa apa sih fungsi kita sebagai orang yang membangun jembatan, artinya kita bawa orang lain tuh datang pertama-tama kepada Tuhan, kemudian tuntun mereka ke dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, membangun jembatan adalah berfungsi sebagai utusan-utusannya Kristus, ya, sebagai utusan-utusan Kristus, ya, menjadi perantara bagi orang lain, ya, untuk diperdamaikan dengan Allah. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-30. Dikatakan begini, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Ya. Di sini kata memberitakan, ya, yang dipakai di sini, kalau Bapak Ibu lihat di dalam terjemahan King James Version-nya, di situ adalah commanded. Jadi Tuhan itu memerintahkan, ya, bukan memberitakan lagi, tapi memerintahkan. Ada sebuah perintah, ada sebuah tanggung jawab, ya, penugasan yang harus dipikul oleh setiap orang percaya. Sedangkan kalau memberitakan kan mungkin di dalam terjemahan bahasa Inggris lainnya adalah to preach, ya, yang berkhotbah, kurang lebih menyampaikan, ya, memberitahukan, ya, seperti itu. Tapi di sini yang menarik adalah kata yang dikatakan sekarang Allah memberitakan kepada manusia. Sebenarnya di sini kalau dalam terjemahan lainnya, ya, di dalam terjemahan terjemahan lainnya dikatakan ini,
Masa kebodohan kita itu sudah dilupakan oleh Allah. Tetapi sekarang Ia menyuruh semua orang di seluruh dunia bertobat dari dosa-dosa mereka. Ya. Itu terjemahan lainnya. Atau di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ya. Kalau kita lihat sebentar di dalam terjemahan, mungkin di situ nggak bisa ditampilkan ya. Di ayat yang ke-30-nya dikatakan begini. Dahulu memang manusia tidak mengenalnya dan tidak tahu bagaimana cara menyembah Dia. Tetapi yang lalu biarlah berlalu. Allah sudah mengampuni ketidaktahuan kita dan tidak memperhitungkannya. Yang penting sekarang Dia memerintahkan agar semua orang dimanapun bertobat dan menyembah Dia saja. Ya. Ini bagaimana ketika Rasul Paulus menyadari, oh ini bukan cuma sekedar memberitakan, tapi ini adalah sebuah perintah. Ya, sebuah perintah yang Tuhan percayakan. Kepada siapa? Ya kepada kita semua, orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita lihat sebentar di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-18 sampai 20. Dikatakan begini, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ya. Jadi maksudnya Allah itu mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Artinya ada apa? Ada tugas bagi kita untuk membawa orang-orang itu didamaikan dengan Allah. Ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Utusan-utusan kalau kita lihat dalam bahasa Inggris itu dikatakan ambasador. Ya, ambasador. Tugas seorang ambasador ya namanya duta, ya seorang duta. Ya kita kan tahu status kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Duta-duta Kristus. Ya, utusan Kristusnya duta-duta Kristus. Ketika kita datang ke sebuah negara, ya ada tugas-tugas yang harus dilakukan oleh yang namanya duta besar. Seorang duta besar, ada tanggung jawab. Ya. Bagaimana dia memperkenalkan dirinya, kemudian membuka sebuah hubungan, menjalin hubungan supaya terjadi satu hubungan politik ya dari negara yang dia wakili dengan negara lainnya. Kemudian mulai memperkenalkan budaya dan sebagainya. Ya. Dan demikian juga kita. Waktu kita membawa orang-orang datang untuk didamaikan dengan Allah, artinya kita sedang membawa misi kerajaan sorga. Ya. Prinsip-prinsip kerajaan Allah jelas harus kita terapkan. Harus kita lakukan. Ya. Bukan cuma sekedar kita berbicara aja, tapi juga harus menjadi gaya hidup orang-orang percaya. Supaya ketika orang melihat, wah bener beda. Ya namanya anak Tuhan tuh begini-begini dan sebagainya. Ya. Nah inilah yang harus kita lakukan. Ya. Makanya di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 14-15 ini Rasul Paulus kembali menulis. Ya, Rasul Paulus menulis kembali begini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Ya, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Artinya kalau kita sadar, oh ini tugas kita tuh sebagai jembatan penghubung. Artinya Tuhan tuh mengatakan kepada, anak-anakku betapa indahnya loh kalau engkau berdiri sebagai utusan-utusannya Kristus. Ketika engkau berdiri menyadari bahwa kedatangan engkau itu membawa kabar baik. Ya, membawa kabar baik, bukan membawa kabar buruk. Ya.
bukan untuk membangun tembok penghalang, tapi membawa kabar baik. Ya. Artinya kita menyadari ini adalah tugas, ya, tugas dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Makanya saya katakan tadi, bagaimana ketika Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego ada di Babel, ketika Nebukadnezar, ya, pada waktu itu orang-orang melihat bagaimana ketaatan dari Sadrak, Meshach, Abednego dan juga Daniel menyembah kepada Allahnya. Mereka mulai membuat patung, ya. Patung supaya semua orang yang ada di Babel harus menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi Sadrak, Meshach, Abednego memilih untuk tidak menyembah, ya. Mereka masuk ke dapur perapian. Tapi bagaimana kemudian kita melihat apa yang terjadi dan setelah keluar, ya. Kalau kita baca di dalam Daniel pasal yang ketiga yang 29. Di situ bagaimana raja mengeluarkan perintah, ya. Dikatakan begitu, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa dan bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Meshach dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Sebetulnya apa yang dilakukan Sadrak, Meshach, Abednego sedang membuka mata orang-orang yang ada di Babel supaya melihat ada Allah yang benar, Allah yang menyelamatkan mereka. Dan raja pun pada waktu itu setidaknya pikirannya mulai terbuka, ya. Kalian harus benar-benar menghormati Allahnya Sadrak, Meshach dan Abednego. Mungkin kalau perintah itu, titah itu dikeluarkan, memang Alkitab tidak mencatat. Tapi bisa saja terjadi ada orang-orang walaupun cuma 1-2 orang yang melihat, Allahnya Sadrak, Meshach, Abednego ini luar biasa ya. Aku ingin datang kenal mereka. Mungkin saja adanya seperti itu. Ya memang tidak diceritakan. Ya. Kemudian di pasal berikutnya, ya, ketika Nebukadnezar dia mulai meninggikan diri, ya, sampai kemudian ada sebuah pernyataan dan akhirnya dijelaskanlah oleh seorang Daniel. Ya, dan bagaimana pada waktu itu Raja Nebukadnezar direndahkan. Ya, tapi ketika dia sudah pulih kembali, akal budinya dikembalikan, ya, dia mulai menyadari, ternyata ini Allahnya Daniel ini luar biasa. Ya, di ayat yang ke-37. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar. Dan jalan-jalannya adalah adil. Dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Ini pikiran dari Raja Nebukadnezar mulai terbuka. Siapa sih Allahnya Daniel ini? Ya, tapi sayangnya kan nggak berlanjut dalam pertobatan yang sungguh-sungguhnya seperti apa memang tidak diceritakan. Ya, tapi berlanjutlah juga ya di raja selanjutnya. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Daniel pasal yang ke-6 waktu Daniel dimasukkan ke gua singa, ya, Raja Belshazzar pun pada akhirnya dia melihat, ya, bagaimana dia mengeluarkan perintah juga, ya. Di ayat yang ke-26 di situ dikatakan, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ini kalau namanya sebuah titah, ya, keluar yang dicap oleh raja. Setidak-tidaknya pasti ada rakyat yang mungkin mulai memahami. Terbuka mungkin pikirannya. Saya harus benar-benar melihat ini Allahnya Daniel seperti apa. Mungkin ada yang tergerak hatinya. Ya. Ada yang dijamah hatinya. Hanya karena perintah dari seorang raja. Karena itu harus ditaati. Ya. Nggak boleh dilanggar. Kalau dilanggar mungkin hukumannya ya hukuman mati. Mungkin seperti itu. Ya. Nah jadi disinilah kita bisa melihat bagaimana tanpa disadari sebetulnya kehadiran Daniel, Sadrak, Meshach dan Abednego ini mereka itu sedang membangun yang namanya sebuah jembatan penghubung. Supaya orang-orang, ayo loh, kalau bisa engkau tuh kenal pribadi Tuhan yang benar ini loh.
Ya, jangan lagi engkau mungkin membuat kejahatan dan sebagainya. Engkau harus bertobat. Nah, inilah yang pagi hari ini bisa saya bagikan dua hal ini, ya. Artinya kita sadar bahwa ada hal yang memang kalau kita sebagai jembatan penghubung, artinya kita membawa orang-orang lain, ya tentu datang kepada Tuhan, menuntun mereka. Kemudian juga kita juga punya tugas untuk membawa mereka didamaikan dengan Allah. Setelah itu apa? Ya, kita kan di sini kita bisa bawa mereka datang kepada gembala, kemudian dijelaskan ya tentang dua kerajaan, kemudian dibaptis, kemudian mengikuti kelas pengajaran. Artinya kan di situ mereka sedang ditanamkan hal-hal yang mendasar supaya mereka bisa kemudian membangun iman mereka, membawa diri mereka masing-masing untuk lebih lagi mengenal akan pribadi Tuhan. Karena inilah biarlah kita semakin menyadari tugas dan fungsi kita, apa yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati.